Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vidya Naila Kamaludin dengan NIM 551423011 dari kelas A, Prodi S1 Arsitektur, jurusan Arsitektur, Fakultas Teknik Universitas Negeri Gorontalo. Jadi pada kesempatan kali ini, saya ingin menyelesaikan tugas mengenai teori dan sejarah arsitektur mancanegara. Oke, untuk materi lebih jelasnya kita lanjut pada slide berikut. Oke, sebelum ke materi inti, saya ingin menjelaskan sedikit mengenai apa sih arsitektur barat itu. Jadi, arsitektur barat menurut pandangan arsitek yaitu lebih mengedepankan tentang ilmu pengetahuan atau sains. Jadi, arsitekturnya itu hanya dilihat melalui struktur penyusunnya. Jadi, hanya bisa dirasakan oleh indera semata. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya mengenai ciri khas arsitektur barat. Jadi, apa sih ciri khas arsitektur barat tersebut? Nah, ciri khas arsitektur barat salah satunya bisa dilihat dari fasad bangunannya. Misalnya, langgam curi tiam. Pada langgam curi tiam ini, bentuk kolomnya langsing. Lalu ada juga ukiran pada bagian kepalanya. Menurut Sumalyo pada tahun 1996, menjelaskan bahwa bangunan-bangunan yang menggunakan langgam curi tiam ini memiliki ukiran pada bagian kiri dan kanan bangunan. Selain itu, juga bangunan-bangunan yang menggunakan arsitektur barat bisa dilihat dari bentuk fasad jendelanya yang menggunakan baja ataupun kaca. Nah, gaya arsitektur barat itu ada apa saja sih? Nah, yang pertama yaitu arsitektur barok. Arsitektur barok merupakan gaya bangunan, gaya desain atau gaya seni yang sangat mewah yang berasal dari Italia selama abad ke-17 dan akhirnya menyebar ke seluruh Eropa dan berakhir ke Amerika Serikat. Gaya arsitektur yang kedua ada arsitektur Tudor. Arsitektur Tudor berasal dari periode antara 1485 sampai 1558. Nah, jadi pada zaman itu pengrajin membuat desain bangunan menggunakan dua warna yang canggih yang digabungkan dari gaya arsitektur Renaissance dengan Gothic. Lalu akhirnya digunakan pada desa-desa sekitar sampai pada zaman Elizabeth, yaitu pada tahun 1558. Selanjutnya ada arsitektur Renaissance. Gaya arsitektur ini muncul di Italia pada abad ke-15 hingga abad ke-16. Ada arsitektur Romanesque. Jadi arsitektur ini berasal pada abad pertengahan Eropa dan ditandai dengan pelengkungan setengah lingkaran. Arsitektur Gothic. Gaya arsitektur ini sering digunakan pada pertengahan hingga akhir. Nah, gaya ini berevolusi dari arsitektur Romanesque dan arsitektur Renaissance. Lalu arsitektur ini berasal dari Prancis abad ke-12. Arsitektur neoklasik ini ditandai dengan adanya gerakan neoklasik yang ada pada abad ke-18. Arsitektur Yunani kuno. Jadi, arsitektur Yunani kuno ini berkembang melalui orang-orang berbahasa Yunani yang tinggal di daratan Yunani. Nah, arsitektur Romawi berkembang sejak Republik Romawi terbentuk. Itu mulai dari abad ke-509 sebelum Masehi sampai dengan abad ke-4 Masehi. Oke, kita masuk ke arsitektur Victoria. Arsitektur Victoria ini berkembang pada pertengahan abad ke-19 dan pada masa itu dipimpin oleh Ratu Victoria. Ini ada arsitektur English Empire. Nah, arsitektur ini berkembang pada masa kolonial Hindia Belanda, yaitu pada pertengahan abad ke-18 sampai akhir abad ke-19. Jadi kita masuk kepada materi terakhir, apa perbedaan antara arsitektur Romanesque dengan arsitektur Gotik. Jadi kalau arsitektur Romanesque ini bentuk bangunannya itu sangat geometris dan mencolok. Sedangkan arsitektur Gotik ini berevolusi dari arsitektur Romanesque tersebut. Namun di sini arsiteknya sengaja membangun kolom-kolom yang tinggi dan juga ringan yang berasal dari Prancis. Di arsitektur Romanesque ini kita bisa ambil contoh dari gereja Santa Maria di Conus Moden di Roma. Nah, jadi interiornya itu kolom-kolomnya dibangun tetap atau tidak terputus. Ada juga celah untuk masuknya cahaya, yaitu jendela-jendela bulat kecil. Nah, yang membuat kesan berat dan juga sesak.
Lalu untuk arsitektur gotik kita bisa ambil contoh yaitu gereja Basilika Sant'Anni di Paris yang benar-benar diterangi, alih-alih hanya berupa kolom kosong. Nah, jadi interiornya di dalamnya yaitu berupa jendela-jendela yang terbuat dari kaca. Nah, jendela-jendela di dalamnya juga didesain cukup besar dan tinggi. Nah, inovasi ini membuat ruangan tersebut terkesan terang dan tidak terlalu sesak.